Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil Anwar, program studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mereview tentang Candi Bajangratu untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Kesejarahan Indonesia. Untuk kelengkapan videonya, simak video saya berikut ini. Gapura Bajangratu atau juga dikenal dengan Candi Bajangratu adalah candi peninggalan Majapahit. Lokasinya ada di Jawa Timur, yaitu di Mojokerto. Jarak dari kota Mojokerto ke Candi Bajangratu sekitar 15 km dengan perjalanan sekitar 30 menitan. Candi Bajangratu berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang berjarak 700 meter dari Candi Tikus. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu. Tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung dengan adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan penglepasan, dan sampai sekarang di daerah Trowulan sudah menjadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Bajangratu dalam bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan yang kecil, kerdil atau cacat. Dari arti nama tersebut, gapura ini dikaitkan penduduk setempat dengan Raja Jayanegara, yaitu raja kedua Majapahit, dan tulisan dalam serat para ratu. Ditambah legenda masyarakat, disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda, bujang, sehingga diduga gapura ini kemudian diberi sebutan Ratu Bajang atau Bajangratu yang berarti raja cilik. Jika berdasarkan legenda setempat, dipercaya bahwa ketika kecil Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya, sehingga diberi nama Bajangratu atau Raja Cacat. Kemudian untuk struktur bangunan, menurut buku Dr. Andes I.G. Bagus Larnawa, dilihat dari bentuknya, gapura atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe Paduraksa atau gapura beratap. Secara fisik keseluruhan, candi ini terbuat dari batu mata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Berdiri di ketinggian 41,49 mdpl dengan orientasi mengarah timur laut tenggara. Denah candi berbentuk segi empat, berukuran kurang lebih 11,5 kali 10,5 meter, tinggi 16,5 meter. Lorong pintu masuk lebarnya kurang lebih 1,4 meter. Secara vertikal, bangunan ini mempunyai 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Mempunyai sayap dan pagar tembok di kedua sisi. Kaki gapura sepanjang 2,48 meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terjadi dari susunan sejumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk genta. Pada sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh, di atas ambang pintu ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-suluran, dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit berupa kepala atau kala diapit singa
relief matahari, naga berkaki, kepala Garuda, dan relief bermata satu atau monocyclops. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Pendirian Candi Pajangratu sendiri tidak diketahui dengan pasti, tetapi berdasarkan relief yang terdapat di bangunan tersebut, diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-14 sampai 14. Candi ini selesai dipugar dan diresmikan pada tahun 1992 oleh Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengaruh kebudayaan besar Majapahit masih terasa dalam kepercayaan masyarakat Trowulan. Menurut kepercayaan lokal, adalah suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintasi atau memasuki pintu gerbang Candi Pajangratu, karena dipercayai hal tersebut bisa mendatangkan nasib buruk. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Tadi itu sekilas menampilkan kenampakan yang ada di Candi Pajangratu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.